Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian dari perusahaan dagang, kemudian ciri-cirinya, serta jenis-jenisnya. Di video kali ini kita akan melanjutkan, yaitu tentang bukti-bukti transaksi, lalu nanti ada macam-macam transaksi perusahaan dagang, serta penyerahan dan pembayaran barang. Bagi teman-teman yang belum sempat menyimak video sebelumnya, sudah saya sediakan linknya di kolom deskripsi. Baik, untuk bukti-bukti transaksi dalam perusahaan dagang, di sini ada beberapa macam. Yang pertama ada faktur. Nah, faktur merupakan bukti penghitungan penjualan kredit yang diberikan penjual kepada si pembeli, ya. Faktur ini berisi banyaknya barang yang dibeli, kemudian dikalikan dengan harga satuan. Ya, faktur juga terdiri dari dua rangkap. Ada faktur rangkap yang asli yang nantinya diberikan kepada pembeli, sedangkan untuk faktur salinan atau kopinya itu disimpan oleh si penjual. Kemudian bukti transaksi berikutnya ada yang namanya memo debit. Memo debit adalah memo yang dikirim pembeli kepada penjual atas pengembalian barang yang rusak, lalu tidak sesuai pesanan, ataupun harga barang tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati di awal. Nah, memo ini dinamakan memo debit karena dengan mengirim memo ini, si pembeli akan mendebit akun utang dagangnya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, ada memo kredit. Nah, untuk memo kredit sendiri merupakan memo yang dibuat oleh si penjual, karena penjual ini dia menerima pengembalian barang dari si pembeli. Nah, memo kredit ini kemudian dikirimkan dari si penjual kepada pembeli. Kemudian yang keempat, ada bukti kas masuk. Ya, jadi bukti kas masuk ini merupakan bukti yang dibuat oleh perusahaan atas penerimaan kas atau atas penerimaan uang, ya. Jadi bukti kas masuk dibuat misalnya pada saat perusahaan menerima pelunasan piutang dari pembeli. Piutang itu apa? Piutang itu ketika si perusahaan dia meminjamkan uang atau memberikan barang secara kredit kepada si pembeli, itu piutang. Sedangkan kalau utang, kita yang meminjam uang atau yang mengkredit barang, seperti itu. Kemudian yang kelima, ada bukti kas keluar. Ya, bedanya dengan bukti kas masuk, kalau bukti kas keluar dia merupakan bukti yang dibuat perusahaan atas pengeluaran kas atau uang yang berhubungan dengan pembelian barang dagang, ya. Bukti kas keluar dibuat misalnya pada saat perusahaan melunasi utangnya kepada supplier atau penjual. Nah, berikut merupakan contoh gambar dari macam-macam ataupun dari beberapa bukti transaksi. Kita lihat untuk faktur. Ya, faktur di sini ada nama PT-nya, kemudian nama jalannya, lalu tertera di situ dijual kepada siapa, ya. Lalu kemudian ada nomor fakturnya, ada tanggal transaksinya, kemudian tanggal pengiriman, ya, syarat pembayaran. Kemudian ada juga di situ kuantitas barangnya atau jumlah barangnya berapa, ya. Keterangannya apa? Keterangan itu dia merupakan nama barangnya, ya, nama barang yang ditransaksikan. Lalu ada harga satuan atau harga per unitnya. Lalu ada
kolom jumlah ya. Sedangkan kita lihat di memo debit ini dia agak lebih simpel ya, agak sedikit ringkas. Jadi di situ tertera nomor memonya, kemudian nama perusahaan ya. Lalu isinya kita bisa lihat kami telah mendebit akun PT QRS misalnya. Di situ tertera sejumlah 5 juta rupiah untuk pengembalian 10 kuintal beras ya, artinya pengembalian barang seperti itu. Kemudian ada memo kredit ya, memo kredit hampir sama dengan memo debit, cuman beda di isinya saja. Kita lihat, kami telah mendebit akun PT OPX sejumlah 1 juta rupiah untuk pengembalian 10 ton beras seperti itu. Lalu di sampingnya ada bukti kas masuk ya. Jadi bukti kas masuk tadi artinya bukti penerimaan uang yang diterima oleh si perusahaan. Ya, di situ ada telah diterima uang sebesar sekian juta dari PT OPX ya untuk penjualan sekian ton beras dengan potongan 2%. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima ya. Di sini bukti kas keluar. Kalau kita baca isinya, telah dikeluarkan uang sebesar sekian juta kepada PT QRS untuk pembelian sekian ton beras. Oke, kita lanjut ke macam-macam transaksi dalam perusahaan dagang. Ya, perlu diketahui bahwa dalam perusahaan dagang di sini ada 9 macam transaksi. Yang pertama, pembelian barang dagang secara kredit ya. Jadi dalam hal ini kita bertindak sebagai atau selaku perusahaan dagang ini membeli barang dagang secara kredit dari pemasok atau supplier. Kemudian yang kedua, pembelian barang dagang secara tunai, artinya kita yang membeli barang dari supplier secara cash atau tunai. Untuk yang ketiga, ada yang namanya retur pembelian. Nah, retur pembelian ini ketika kita beli barang kemudian ada sedikit cacat dalam barang tersebut atau nggak sesuai dengan kesepakatan awal, maka kita kembalikan barang tersebut ke si pemasok atau penjualnya. Itu yang dinamakan retur pembelian. Sedangkan untuk potongan pembelian, kalau kita bertindak sebagai pembeli, kemudian si penjual ngasih diskon atau potongan harga ke kita, maka kita akan dapat yang namanya potongan pembelian. Lalu yang kelima ada beban angkut pembelian ya, artinya kalau misalkan kita beli barang kemudian biaya kirim atau angkut barang itu dibebankan ke kita sebagai pembeli, maka akan ada transaksi beban angkut pembelian. Kemudian yang keenam, penjualan barang dagang secara kredit ya. Jadi kalau penjualan barang secara kredit ini artinya kita bertindak sebagai si penjual barang ya, yang kita jual barang tersebut kepada si pembeli dengan cara kredit ya, bisa dibayar dengan jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketujuh, penjualan barang dagang secara tunai, artinya kita yang bertindak sebagai penjual dengan menjual barang secara tunai. Yang kedelapan, ada retur penjualan. Retur penjualan di sini, kalau misalkan kita bertindak sebagai penjual, kemudian ada orang yang beli barang kita, ternyata orang tersebut atau pembeli tersebut merasa barangnya ada yang cacat, kemudian dikembalikan ke kita. Nah, itu yang disebut dengan retur penjualan. Kemudian untuk kesembilan ada yang namanya potongan penjualan. Nantinya kita yang bertindak sebagai penjual yang memberikan potongan harga kepada si pembeli. Selanjutnya ada syarat pembayaran. Nah, untuk syarat pembayaran di sini ada tiga macam. Kalau kita lihat yang pertama 3/10 N/60. Artinya apa? Artinya apabila pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari sejak tanggal transaksi atau tanggal jual belinya, maka akan diberikan potongan sebesar 3%. Dan apabila
dalam jangka waktu 10 hari tersebut si pembeli tidak membayar atau tidak melunasinya, maka dia tidak akan mendapat potongan harga sebesar 3%. Nah, untuk N/60 di sini mengartikan bahwa pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal transaksi jual beli dan tidak mendapat potongan harga, artinya nggak mendapat diskon, bayarnya normal, seperti itu. Kemudian yang kedua ada N/30. N/30 berarti pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal transaksi jual beli. Yang ketiga ada EOM atau end of month. Artinya harga neto faktur harus dibayar pada akhir bulan. Seperti itu. Terakhir ada syarat penyerahan barang. Nah, untuk syarat penyerahan barang di sini ada dua macam. Yang pertama ada FOB shipping point atau free on board shipping point. Jadi segala beban dan resiko yang terjadi selama pengangkutan barang dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli itu ditanggung oleh pihak pembeli, yaitu kalau FOB shipping point. Tapi kalau untuk FOB destination point, ini segala beban dan resiko yang terjadi selama pengangkutan dari gudang penjual sampai gudang pembeli, ini yang menanggung adalah pihak penjual, ya. Bedakan kalau FOB shipping point pihak pembeli yang menanggung, kalau FOB destination point ini pihak penjual yang menanggung. Oke, insya Allah cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar bagi yang ingin bertanya atau bagi teman-teman yang ingin request materi tentang ekonomi. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, and share. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.